Puluhan tenaga pustakawan dan pegiat literasi Indragiri Hilir, termasuk Bunda Literasi Kecamatan, ikuti bimbingan teknis membaca nyaring yang ditaja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025. Bimbingan teknis digelar di ruang layanan anak lantai dasar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jalan Pendidikan Tembilahan. Bimbingan teknis membaca nyaring untuk pustakawan dan pegiat literasi ditujukan untuk mengukuhkan peran bersama dalam gerakan literasi di lingkungan pendidikan sendiri. Melalui tenaga pustakawan dan pegiat literasi dan upaya mengukuhkan peran, hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk memperkuat peran perpustakaan dan pegiat literasi agar lebih aktif dalam menumbuhkan budaya membaca di masyarakat melalui pendekatan yang menyenangkan. Kemudian untuk mendorong perpustakaan menjadi ruang literasi keluarga dengan menjadikan perpustakaan sebagai tempat ramah anak dan keluarga untuk berinteraksi dengan buku dan cerita. Peserta kegiatan ini terdiri dari pustakawan dan pegiat literasi di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir. Bimbingan teknis membaca nyaring dibuka Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Mawardi. Mawardi mengatakan kemampuan yang baik membacakan buku bagi pustakawan dan pegiat literasi penting untuk mendorong peningkatan ketertarikan anak pada buku dengan pembawaan cerita yang komunikatif dan menarik. Sasaran kegiatan ini meliputi pustakawan, kegiatan literasi, pegiat literasi, pengelola taman bacaan masyarakat, guru dan orang tua yang berperan langsung dalam membentuk budaya baca di komunitas masing-masing. Program Read Aloud seringkali menyasar ke kelompok-kelompok tersebut untuk memperluas dampak literasi di tingkat lokal. Materi yang akan disampaikan mencakup teknik vokal, intonasi, pengelolaan audiens anak, pemilihan teks sesuai usia, serta praktik langsung dan refleksi. Latihan efektif menggabungkan teori dan praktik, termasuk latihan intonasi, ekspresif, dan cara membangun interaksi saat membaca cerita agar pesan tersampaikan dan anak terlibat aktif. Hadirin yang saya banggakan, saya mengajak seluruh peserta untuk aktif berlatih, berbagi pengalaman, dan menerapkan teknik membaca nyaring di perpustakaan, sekolah, dan komunitas perpustakaan daerah harus menjadi pusat kegiatan literasi yang tidak hanya meminjamkan buku tetapi juga menjadi ruang pengalaman membaca yang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bimbingan teknis membaca nyaring untuk pustakawan dan pegiat literasi secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan bimbingan teknis membaca nyaring untuk pustakawan dan pegiat literasi ditandai dengan pengalungan tanda peserta. Selanjutnya sesi foto bersama. Literasi.
Dalam paparannya, pemateri dari komunitas Terra mengajak peserta memahami kegiatan membaca tidak sekedar membaca, tetapi lebih dalam memaknai setiap isi pokok pikiran yang disampaikan dalam sebuah buku, sehingga selanjutnya mampu menyampaikan pesan dari sebuah buku kepada audiens baik melalui kegiatan membaca nyaring atau penyampaian lain. Saya masuk lebih jauh kepada baca nyaring. Saya ingin berkenalan lebih dekat dengan Bapak Ibu semua. Di sini saya punya sebuah pertanyaan kasus. Di sini sudah hadir pegiat TDM, Bunda Literasi, pustakawan, dan guru ya. Dikarenakan apa? Perpustakaannya runtuh. Nah, gedung perpustakaan tidak ada, apalagi buku-bukunya itu tidak tertata dengan rapi. Untuk melihat perpustakaan itu kami tak ada. Jadi gimana solusinya? Dari perpustakaan Kabupaten Injil ini supaya perpustakaan itu gedungnya layak. Itu sampai hari ini sudah lumayan, tapi minat baca anak masih rendah ya, karena yang datang ke pustaka masih anak yang sama. Ada beberapa terobosan yang kami buat supaya anak tertarik datang ke perpustakaan. Yang pertama, kami menyediakan seperti permainan sederhana supaya anak minat datang aja dulu, seperti menyediakan catur, Scrabble, dan kami juga menyediakan di pustaka itu seperti layar digital yang dihubungkan dengan WiFi serta anak bisa menonton. Setelah disediakan alat-alat seperti itu, minat anak datang ke pustaka tinggi, tetapi minatnya beralih, tidak membaca lagi, cuma untuk membaca. Sedangkan di perpustakaan sudah kami sediakan beberapa bahan bacaan yang cukup memadai untuk anak-anak seumuran SMP. Ketika itu saya cari tahu, saya baca semua referensi yang bisa saya baca gitu kan. Coba saya satu sama kata-kata Pak Abdul Mukti, Bapak Kemendikbud kita ini. Kata beliau, 75% anak Indonesia itu bisa baca, tetapi tidak memahami apa yang dibaca. Ternyata itu masalah umum ternyata. Dan saya kebetulan jumpa buktinya. Nah, di sini dikatakan Bapak Abdul Mukti, kemampuan membacanya di bawah standar bisa level 2. Yang artinya mereka kesulitan memahami gagasan utama dari sebuah teks panjang. Itu kata Bapak Abdul Mukti. Lanjut Kak. BIMTEK membaca nyaring juga diisi dengan paparan lainnya dan diskusi bersama. BIMTEK ditutup dengan praktek membaca nyaring dari para peserta yang disampaikan di hadapan kelompok peserta. Pangeran Katak melompat di atas pagar. Sepasang keteknya terangkat lebar. Coba, di mana tuh keteknya terangkat lebar? Coba balik adik lakukan terangkat lebar. Nah, hewan-hewan pingsan dan terkapar. Hidung mereka bergetar-getar. Hidung bergetar-getar. Seperti apa hidung bergetar-getar? Coba praktikan adik-adik yang bergetar-getar. Ayo hidung gerak-gerakan. Gitu ya. Coba. Sangat kuat, tapi dirambut. Ada nggak yang pernah lihat si Tutu? Ayo, ada yang punya si Tutu? Nggak ngaku. Terus kenapa? Dibaca.
Seorang nelayan? Ada Bu, ini Bu. Pakai nelayan Bu. Iya. Untuk bertemu dengan kakekku, aku harus melewati hutan, sawah, dan padang rumput. Saat melewati sawah, aku bertemu dengan nenek jambu. Nenek jambu sedang mencangkul. Nenek jambu adalah seorang petani.